Meski jumlahnya kecil-kecil, 1.000, 2.000, atau 5.000, namun karena tidak juga dilunasi dan malah justru terus bertambah, hutang itu pun perlahan menggunung. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, warga Dumai, Riau digegerkan dengan adanya temuan jasad seorang wanita paruh baya dalam kondisi yang mengenaskan dan bersimbah cairan merah di dapur warungnya sendiri. Setelah sebelumnya, dia dikira meninggal dunia karena memang mengakhiri hidupnya sendiri sebab ditemukan adanya luka sayatan di pergelangan tangannya. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, fakta sebenarnya pun terungkap. Korban rupanya dihabisi oleh seorang pemuda yang merupakan tetangganya sendiri karena geram, kerap ditagih hutang yang merupakan hutang orang tuanya setiap kali dia pergi berbelanja di sebuah warung milik korban. Aksi ini benar-benar sangat keji sobat. Kalian harus dengar kronologinya sampai selesai. Bagaimana kronologi selengkapnya? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang wanita paruh baya pedagang warung harian bernama Munasiah 55 tahun di Jalan Jangdolah, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur ditemukan mengenaskan pada Selasa malam. Korban dihabisi nyawanya oleh pelaku berinisial WA 27 tahun karena tersulut emosi saat ditagih hutang oleh korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Jadi sobat, ada seorang wanita paruh baya berusia 55 tahun berstatus sebagai seorang janda. Namanya Munasiah. Dia menjalani hidup di sebuah daerah di Dumai, Riau. Tepatnya di Jalan Agenda, Kecamatan Bukit Kapur. Dari sumber informasi yang beredar diketahui, Munasiah ini dikaruniai dua orang anak. Yang pertama bernama Eka Mulyana dan yang kedua bernama Sri Hartati yang saat itu sudah berusia 23 tahun. Di saat itu diketahui bahwa Eka Mulyana sudah tidak tinggal lagi bersama sang ibu, Munasiah. Kemungkinan karena dia sudah menikah dan membina rumah tangganya sendiri. Sementara adiknya yang bernama Sri Hartati masih tinggal serumah dengan Munasiah. Jadi rumah mereka di saat itu hanya dihuni oleh mereka berdua saja. Sang anak, Sri Hartati sehari-harinya bekerja di sebuah toko ponsel di Simpang Perwira Bagan Besar. Dia bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kendati demikian, bukan berarti Munasiah jadi bergantung karena Munasiah memiliki usaha yang dia jalankan sejak lama, yaitu usaha warung untuk menjual sembako atau kebutuhan pokok sehari-hari. Yang mana berkat usahanya tersebut, Munasiah mampu menghidupi keluarganya. Selain itu, dengan adanya warung milik Munasiah di lingkungan tersebut, para warga setempat tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh hanya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Lokasi warung yang strategis dan ketersediaan barang-barang pokok yang penting membuat warungnya menjadi andalan bagi para warga setempat. Dengan kepercayaan warga setempat yang kerap berbelanja di warung tersebut, tentu saja Munasiah juga menjadi senang. Ya karena Munasiah jadi bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau setidaknya memiliki kesibukan agar tidak terlalu merasa kesepian. Namun sobat, di balik senyumannya yang ramah dan kesibukannya melayani pelanggan setiap hari, tersimpan kenyataan yang begitu pahit. Meski sekilas warungnya tampak ramai dan menghasilkan keuntungan, tapi kenyataannya Munasiah justru sering sekali mengalami kerugian. Hal itu terjadi karena tidak semua pelanggannya bersikap jujur dan bertanggung jawab. Ada saja yang membeli barang secara hutang, namun kemudian enggan untuk melunasi hutang tersebut. Munasiah yang kerap berempati, tidak tega menolak permintaan pelanggan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Dia memilih memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan mereka membayar di lain waktu. Namun sayangnya, kebaikan itu justru kerap dimanfaatkan. Tidak sedikit pelanggannya yang lalai bahkan lupa diri, seakan-akan hutang itu tidak pernah ada.
Alhasil, Munasyah yang seharusnya untung malah harus menanggung beban kerugian. Hal itu pun membuat Munasyah jadi geram terhadap pelanggannya yang membuat dia jadi rugi. Salah satunya adalah pelanggannya yang merupakan tetangga sebelah rumahnya sendiri. Tepatnya hanya berjarak 2 meter saja dari warung milik Munasyah. Mengenai identitas dari tetangganya tersebut tidak dijelaskan secara detail di media atau sumber informasi manapun. Namun yang jelas diketahui, tetangganya tersebut memiliki anak yang juga kerap berbelanja di warung Munasyah, yaitu seorang pemuda berusia 27 tahun bernama Wahyu Ade Saputra. Latar belakang kehidupan keluarga mereka tidak banyak dijelaskan, namun diketahui bahwa mereka hidup di dalam keterbatasan. Untuk sekedar bisa makan sehari-hari saja, sudah syukur. Jadinya, mungkin karena keterbatasan mereka tersebutlah yang membuat mereka akhirnya jadi kerap berhutang di warung milik Munasyah. Meski jumlahnya kecil-kecil, 1.000, 2.000, atau 5.000, namun karena tidak juga dilunasi dan malah justru terus bertambah, hutang itu pun perlahan menggunung hingga berbulan-bulan tidak kunjung dibayar. Dan pada suatu waktu, totalnya sudah mencapai Rp270.000. Jumlah yang mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang, tapi bagi keluarga mereka itu adalah sesuatu yang sulit untuk dikumpulkan sekaligus. Namun bagi Munasyah, jumlah tersebut juga berharga untuk minimal sekedar modal jualannya kembali. Kendati demikian, di tengah keterbatasan keluarga tersebut, salah satu anak mereka, yaitu Wahyu, bukannya membantu menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya, tapi dia justru malah terjerumus ke dalam kebiasaan mengkonsumsi barang haram narkotika jenis sabu. Sehari-harinya Wahyu diketahui bekerja sebagai seorang buruh dengan penghasilan yang tidak seberapa. Sudahlah, penghasilannya tidak seberapa dan uang tersebut malah dia gunakan untuk bersenang-senang. Salah satunya adalah dengan membeli barang haram. Dia sama sekali tidak berniat ingin membantu perekonomian keluarga. Lalu sobat, selain tidak membantu keluarganya, Wahyu juga semakin menambah beban penderitaan orang tuanya dengan melakukan tindakan yang sangat amat kelewatan kepada seseorang yang menurutnya membuat dia geram. Seseorang yang dimaksud itu adalah Munasyah, orang yang sudah mau memberi hutang atau membantu sedikit demi sedikit untuk keluarganya. Rupanya sobat, Munasyah yang tidak juga mendapati itikat baik dari orang tua Wahyu untuk segera melunasi utangnya, meski sudah selalu ditagih, jadi malah kerap menagih utang tersebut kepada Wahyu. Setiap kali Wahyu berbelanja ke warung milik Munasyah, Munasyah pasti mengingatkan permasalahan hutang milik orang tua Wahyu. Munasyah yang semakin sering menagih hutang milik orang tua Wahyu, semakin lama ternyata membuat Wahyu geram. Suatu hal yang dirasa cukup aneh. Orang yang berhutang tapi saat ditagih malah dia yang kesal, malah dia yang marah. Namun begitulah yang terjadi. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Wahyu yang selalu saja ditanyakan dan ditagih hutang orang tuanya oleh Munasyah tidak mampu lagi menahan kesabaran. Rasa hormat kepada Munasyah, orang yang jauh lebih tua darinya, yang mungkin seumuran dengan orang tuanya, kini sudah berubah menjadi rasa benci yang sangat mendalam. Emosi Wahyu bercampur kebencian terhadap Munasyah pun terus menumpuk. Hingga puncaknya, emosinya tidak bisa terbendung lagi. Tepat pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, Wahyu di saat itu baru saja selesai melakukan kebiasaan favoritnya, yaitu mengkonsumsi barang haram narkotika jenis sabu. Masih di bawah pengaruh barang haram tersebut, Wahyu ingin melanjutkan aktivitas malas-malasannya sambil memakan cemilan. Oleh karena itu, sekitar pukul 11 siang, Wahyu melangkahkan kakinya ke warung Munasyah yang jaraknya hanya sekitar 2 meter saja untuk membeli cemilan. Setelah memilah-milih cemilan yang dia inginkan, Wahyu lalu memberikan sejumlah uang untuk membayar cemilan tersebut. Uang pemberian Wahyu lalu segera disambut oleh Munasyah. Namun, jangan harap diiringi dengan senyuman ramah, karena Munasyah memang sudah benar-benar tidak sabar lagi terhadap orang tua Wahyu yang tidak kunjung melunasi hutangnya. Sambil menatap malas ke arah Wahyu, Munasyah kemudian berkata, "Gimana itu hutang mama? Udah lama ini. Jangan taunya ngambil saja kau." Wahyu yang di saat itu masih di bawah pengaruh barang haram, jadinya bertambah emosi. Emosinya benar-benar tidak stabil. Entah mengapa, dia kembali mendengar Munasyah menagih hutang yang merupakan hutang orang tuanya, bukan hutangnya dia. Namun selalu hal tersebut digaungkan ke telinganya. Saat itu dia pun sakit hati, dan dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Di saat itulah dia mulai memikirkan sesuatu untuk bisa memberikan pelajaran kepada Munasyah, agar tidak lagi mengulangi kalimat yang sama, yaitu selalu menagih hutang milik orang tuanya. Wahyu yang seketika gelap mata saat itu memikirkan sebuah cara untuk membuat Munasyah bungkam, dan kalau bisa bungkam selama-lamanya, yaitu dengan menghabisi nyawa Munasyah. Dengan begitu,
Munasiah akan berhenti mengusik ketenangannya. Di dalam emosinya yang kian meningkat, dari luar Wahyu malah melihat sebilah pisau tergeletak di atas kardus di dalam warung, sehingga semakin kukulah niat kejinya tersebut. Untuk dapat meraih pisau tersebut, Wahyu kemudian mengalihkan perhatian Munasiah dengan berpura-pura membeli beras dan juga kopi. Meski merasa geram selalu dihutangi oleh orang tuanya Wahyu, Munasiah di saat itu rupanya masih mau melayani Wahyu ketika membeli di warungnya. Munasiah di saat itu pun kemudian mengambil beras dan kopi untuk Wahyu sesuai dengan permintaannya. Saat Munasiah sibuk menimbang beras, Wahyu langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk diam-diam masuk dan mengambil pisau di atas kardus. Dengan mudahnya, pisau tersebut sudah berada di tangannya. Dia genggam dengan erat, dan setelah itu, Wahyu yang memang sudah kesetanan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala Munasiah. Secepat kilat, mata pisaunya sudah berpindah dan menancap di kepala Munasiah. Sekali tikaman, belum puas, Wahyu lalu menikamnya sekali lagi. Serangan brutal tersebut lalu membuat Munasiah terjatuh dan terkapar tidak sadarkan diri dengan cairan merah yang menyembur dari kepalanya, terciprat ke beberapa dagangannya dan mengenang di lantai warung. Merasa belum puas, Wahyu kemudian menyeret tubuh Munasiah menuju ke dapur warung. Di dapur warung tersebut, Wahyu yang melihat adanya batu gilingan memutuskan untuk melakukan tindakan yang lebih sadis lagi, menggunakan batu gilingan tersebut. Batu gilingan itu ternyata digunakan oleh Wahyu untuk memukul kepala Munasiah yang sebelumnya sudah lemah akibat tikaman secara membabi buta sampai totalnya 3 kali tikaman. Kemudian Wahyu pun mengambil kain panjang di dekatnya dan dia mengikat kuat mulut serta leher Munasiah dengan kain tersebut. Sementara itu, Munasiah yang mendapatkan serangan bertubi-tubi rupanya masih dapat bertahan. Namun Munasiah sudah begitu lemas sehingga tidak ada upaya untuk melawan. Kendati demikian, Wahyu tidak mungkin membiarkan Munasiah selamat, sehingga Wahyu kemudian melancarkan serangan kepada Munasiah dengan menikam bagian kepalanya sampai Munasiah benar-benar tidak bergerak. Setelah itu, untuk benar-benar memastikan Munasiah sudah tewas, Wahyu mengambil pisau cutter di dekat batu gilingan dan menggunakan pisau cutter tersebut untuk menyayat dan memutuskan urat nadi di pergelangan tangan Munasiah sebanyak 5 kali sayatan. Setelah dengan sadisnya melakukan serangan terhadap Munasiah di siang bolong, Wahyu kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, agar aksinya tidak dicurigai, Wahyu membersihkan diri. Wahyu mencuci tangannya yang sudah berlumuran cairan merah dengan menggunakan shampoo. Pakaian yang digunakan serta barang bukti yang terkena cairan merah dimasukkan oleh Wahyu ke dalam bak air. Lantas setelah memastikan tidak adanya jejak kekejian di tubuhnya, Wahyu yang seolah merasa tidak bersalah malah duduk santai di rumahnya, menciptakan keadaan yang normal seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Namun sementara itu, karena jasad Munasiah sudah dipindahkan ke bagian dapur warung, para tetangga yang datang untuk berbelanja tidak menemukan bekas kekejian tersebut di warung Munasiah. Mungkin mereka di saat itu mengira karena Munasiah sedang tidak berada di warung, mereka pun memilih untuk kembali pulang, tidak jadi membeli di sana. Di saat itu orang-orang tidak memperhatikan adanya kejanggalan di warung Munasiah hingga waktu kemudian berlalu. Di saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sri, anak dari Munasiah yang baru saja pulang bekerja, mencari keberadaan ibunya. Di saat itu dia mencoba mencari ke warung ibunya. Seketika Sri merasakan perasaan yang aneh dan curiga saat menemukan adanya bercak cairan merah. Dan saat Sri membuka pintu samping dekat warung, Sri langsung menjerit dengan sangat histeris, yang mana di saat itu dia menemukan ibunya terkapar dengan banyaknya luka cairan merah di tubuhnya dan benar-benar mengerikan. Sri seketika sangat syok. Dia langsung berteriak-teriak meminta tolong kepada para tetangga dan masyarakat sekitar. Orang-orang di saat itu mendengar jeritan Sri yang begitu histerisnya. Mereka semua berbondong-bondong menghampiri Sri untuk menanyakan apa yang sudah terjadi. Di saat mendapati Munasiah terkapar dengan bersimbah cairan merah, warga yang menyaksikan kemudian ikut syok dengan apa yang mereka lihat. Saat warga menyadari adanya luka sayatan di pergelangan tangan dari Munasiah, mereka di saat itu sempat mengira apa mungkin Munasiah menghabisi dirinya sendiri karena mungkin memiliki sebuah problem. Namun, mereka juga mulai berspekulasi apa yang menyebabkan Munasiah memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Yang jelas di saat itu tidak ada satu orang pun warga yang mencurigai kalau Munasiah sudah dihabisi. Semuanya malah percaya jika Munasiah justru mengakhiri hidup. Di tengah isak tangis dan kesedihan yang mendalam, Sri mengabari kakak dan anggota keluarganya yang lain. Sri juga melaporkan temuan jasad ibunya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan kemudian datang ke lokasi kejadian dan langsung memulai penyelidikan pada sekitar pukul 1 dini hari.
yang mana hari di saat itu sudah berganti dan memasuki hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025. Di lokasi kejadian, polisi mendapati jasad Munasiah dalam kondisi terlentang dengan mulut tersumpal kain. Pihak kepolisian juga menemukan adanya luka robekan di pergelangan tangan. Dari luka di pergelangan tangan Munasiah tersebutlah, polisi pun mendapatkan asumsi dari pihak keluarga dan warga sekitar soal kemungkinan besar bahwa Munasiah sudah menghabisi dirinya sendiri. Namun saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, pihak kepolisian menemukan kejanggalan dari anggapan tersebut. Dari luka-luka lainnya, selain luka sayatan di pergelangan tangan, ditemukan adanya hal yang aneh. Pihak kepolisian menduga jika korban bukan menghabisi diri sendiri, tetapi justru dihabisi oleh orang lain. Untuk mengungkap kasus tersebut, pihak kepolisian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Dr. Randus Bayangkara Kota Dumai untuk keperluan otopsi. Dan hasilnya ditemukan sejumlah luka akibat benda tumpul yang diduga karena dihabisi oleh seseorang. Lalu selain itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengamankan barang bukti di lokasi. Pihak kepolisian juga meminta keterangan selain dari pihak keluarga, yaitu ke para tetangga, termasuk ke keluarga Wahyu yang merupakan otak dari pelaku. Wahyu pun di saat itu tidak luput dimintai keterangan. Namun, ketika Wahyu diwawancarai oleh polisi merasakan adanya kecurigaan terhadap orang ini, sehingga pemeriksaan yang lebih intensif dilakukan terhadap Wahyu. Saat itu, polisi meminta untuk menggeledah rumah Wahyu, dan setelah digeledah, polisi jadi menemukan barang-barang bukti yang mengarah kepada kasus mengerikan ini, yaitu beberapa barang bukti bekas kekejian dari Wahyu. Di antaranya, polisi menemukan pisau dapur, pisau cutter, handphone, shampoo, dan juga baju kaos, serta sebuah celana jeans. Atas barang bukti yang ditemukan, Wahyu di saat itu tidak bisa mengelak. Pada sekitar pukul 2 dini hari, Wahyu langsung diringkus, ditangkap, lalu dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam pengakuannya kepada polisi, Wahyu mengaku nekat menghabisi nyawa Munasiah karena merasa sakit hati. Dia sering ditagih hutang yang bukan diperbuat olehnya, melainkan hutang milik orang tuanya. Pada siang hari sebelum kejadian, korban kembali menagih hutang tersebut yang membuat Wahyu jadi emosi sampai akhirnya merencanakan aksi yang begitu keji terhadap korban. Kepada polisi juga, Wahyu mengaku saat dia melakukan tindakan kejinya, dia sedang berada di bawah pengaruh barang haram karena sebelum kejadian tersebut, dia sempat mengkonsumsi barang haram narkotika jenis sabu. Dan saat dites urin, hasilnya Wahyu memang positif menggunakan barang haram tersebut. Dan atas perbuatannya sudah menghabisi nyawa orang lain, Wahyu disangkakan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan atau penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Di sisi lain, pukul 4:30 sore setelah jasad Munasiah selesai dilakukan pemeriksaan, jasadnya pun dibawa menuju ke masjid untuk disalatkan. Kemudian dibawa menuju ke TPU Bukit Nenas yang tidak jauh dari rumah Munasiah untuk kemudian dimakamkan secara layak. Isak tangis anak-anak Munasiah tidak henti-hentinya mengalir mengiringi kepergian ibu mereka tercinta. Begitupun juga dengan anggota keluarga mereka yang lain, serta warga setempat. Setelah terungkapnya pelaku kekejian atas ibu mereka, yang merupakan tetangga mereka sendiri, anak-anak Munasiah menuntut agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Mereka berharap pelaku bisa dihukum seumur hidup. Kabar soal tewasnya Munasiah tidak hanya menyisakan kesedihan tapi juga kengerian karena mereka tidak menyangka di lingkungan tempat mereka tinggal ada orang yang dengan tega menghabisi nyawa orang lain dengan begitu brutal hanya karena masalah yang sangat sepele. Itu dia sobat, kisah dari Munasiah yang dihabisi oleh Wahyu, seorang pemuda yang merasa sangat kesal karena selalu ditagih hutang kedua orang tuanya oleh Munasiah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?